Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan materi berjudul dokumentasi dan analisis kesalahan ejaan di sekitar kita. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Syifah Hiratin Susobandi. Perkenalkan, nama saya Rahma Puji Maharani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Al-Ayubi. Perkenalkan nama saya Maftuhana Afido Azahra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pinutra Jilani. Perkenalkan, nama saya Raidia Nur Khalifah. Perkenalkan, nama saya Nailah Aziza Ramadhani. Baik, sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia memiliki aturan baku dalam penulisan yang disebut POEBI. Namun sayangnya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita temukan kesalahan ejaan, mulai dari papan pengumuman, toko, hingga media sosial. Presentasi ini dibuat sebagai bentuk kepedulian kami terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Selanjutnya, untuk pengertian POEBI dan ruang lingkupnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian WEBI dan ruang lingkupnya. WEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah aturan resmi yang mengatur penulisan dalam bahasa Indonesia. WEBI disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan mencakup berbagai aspek seperti penulisan huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata termasuk imbuhan dan gabungan kata, penulisan unsur serapan dari bahasa asing, dan penggunaan tanda baca. Semua ini bertujuan untuk menyeragamkan penulisan dalam bahasa Indonesia agar lebih rapi, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya akan ada manfaat ejaan yang benar akan disampaikan oleh rekan saya. Selain itu, WEBI juga memiliki beberapa manfaat, khususnya yakni manfaat ejaan yang benar. Penggunaan ejaan yang benar sangat penting karena pertama mencegah salah tafsir. Misalnya, salah tulis satu huruf bisa mengubah makna seluruh kalimat. Menunjukkan profesionalitas dalam surat resmi seperti CV ataupun media sosial, ejaan yang tepat mencerminkan seorang yang berpendidikan dan profesional. Yang terakhir yakni menghargai bahasa nasional sebagai identitas bangsa. Juga menjadi standar komunikasi di ruang publik seperti di toko, spanduk, media massa, bahkan meme. Selanjutnya yakni ada kesalahan ejaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis kesalahan ejaan. Ucapan terima kasih, penulisan terima kasih, kesalahannya dalam bentuk yang benar harusnya terima, strip, kasih, penjelasan. Terima kasih adalah gabungan kata atau frasa yang terdiri dari dua dasar kata, yaitu terima dan kasih. Menurut kaidah PUEBI, gabungan kata-kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Lalu lalu ada penulisan masukan. Kesalahan masukan bentuk yang benar adalah masukan, K-nya 2. Masukan dari kata dasar masuk tambah akhiran an, berarti hasil dari masukan atau tempat untuk masuk. Ketiga, penulisan gelar akademik MSI. Kesalahan MSI. Bentuk yang benar adalah M titik S besar I kecil titik. Menurut PUEBI, penulisan singkatan gelar titik setelah M, Magister, dan setelah SI, Sains. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, contoh yang selanjutnya itu ialah ada penulisan dari cakwe. Itu penulisan yang salah. Yang benarnya itu ialah cakwe dan tidak ditambahkan huruf H di dalamnya. Kemudian ada lagi yaitu nama penulisan yang salah itu ialah Politikus dan Indomart.
Dan bentuk yang benar dari penulisan tersebut ialah Poltekkes yang dari singkatan Politeknik Kesehatan dan juga Indomaret yang mana itu sesuai dengan nama merek aslinya. Dan kemudian ada penulisan KOS yang mana kesalahannya itu ialah ditambah dengan huruf T yang sebenarnya itu tidak ditambah huruf T, akan tetapi KOS seperti biasa KO. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang penulisan yang seperti tertera di PPT, yaitu penulisan di dalam. Kesalahannya tuh disingkat, jadi bentuk yang benar itu harus di dalam. Jadi di-nya itu dipisah, lalu dalam. Lalu penjelasannya singkatannya itu tidak standar menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUBI, kata depan seperti di yang menunjukkan tempat harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu penulisan wifi, kesalahan tuh wifi double F, bentuk yang benar tuh wi strip F, V maksudnya. Penjelasannya yaitu merek dagang dan istilah teknis dari bahasa Inggris, penulisan yang diterima secara global dan juga dalam bahasa Indonesia adalah wifi. Lalu yang ketiga ada penulisan hierarkinya. Kesalahan itu hierarkinya, bentuk yang benar adalah hierarkinya. Penjelasannya itu kata dasar yang benar menurut KBBI adalah hierarki menggunakan Y bukan hierarki. Lalu yang keempat adalah kesalahan posisi kata tersebut di dalam kalimat dalam kaidah bahasa Indonesia formal konjungsi subordinatif seperti sehingga, sedangkan, dan yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Kesalahannya itu tidak dipetakan, penulisan kurang tepat karena tidak dispasi. Lalu ada, boleh ke bawah lagi nggak? Nggak. Oke. Lalu kesalahan selanjutnya itu adalah terdapat penulisan yang kurang tepat ya teman-teman. Di situ ada tulisan Thea dipetakan, seharusnya diberi spasi, yaitu Thea spasi dipetakan. Selanjutnya terdapat juga kesalahan di penulisan bronkitis. Penulisan bronkitis yang menggunakan huruf CH itu adalah ejaan dalam bahasa Inggris. Sementara menurut KBBI, kata serapan yang benar untuk kondisi ini dalam bahasa Indonesia adalah bronkitis yang menggunakan huruf K tanpa huruf CH. Nah, selanjutnya di foto tersebut, di lampiran tersebut, ada penulisan awal kalimat yang salah, yaitu tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat.
Baik, terakhir, kita juga sering melihat istilah asing yang ditulis salah. Contohnya, minimum. Harusnya minimum. Berikut yang terlampir di PPT kami, dan istilah seperti desirable biological variability seharusnya dicetak miring karena karena kalimat tersebut belum diserap dalam bahasa Indonesia. Kesimpulannya, kesalahan ejaan sering kita dianggap sepele, padahal bisa berdampak besar pada pemahaman, citra, dan profesionalitas seseorang. Dengan presentasi ini, semoga kita semua bisa peduli dan menghargai bahasa Indonesia dengan menerapkan ejaan yang benar, baik secara pribadi maupun di ruang publik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.